Pemirsa, Anda pasti pernah melihat berbagai bentuk aksi penggalangan dana ya. Ada yang menggunakan media sosial, ada juga yang langsung turun ke jalan. Biasanya mereka menggelar spanduk di perempatan jalan dan sedikit berorasi. Setelah itu, para relawan akan berkeliling untuk meminta sumbangan dari warga yang budiman. Nah, pertanyaannya, dibawa kemanakah dana yang telah berhasil dikumpulkan ini? Benarkah dana disalurkan kepada yang benar-benar membutuhkan? Simak penelusuran tim OMG. Pemirsa, pemandangan ini mungkin bukan sekali dua kali Anda temui di lampu merah. Ya, segerombolan orang turun ke jalanan memanfaatkan kondisi kendaraan berhenti saat lampu merah menyala untuk meminta sumbangan. Semoga pemberian Bapak Ibu dapat bermanfaat untuk Kali ini zebra crosslah yang menjadi panggung untuk berorasi meminta sumbangan. Dengan banner yang cukup besar dan foto bayi yang terpampang di dalamnya membuat kami penasaran. Benarkah sumbangan ini disalurkan kepada pasien yang membutuhkan? Tapi sebelum menelusurinya, coba kita tanyakan dulu tanggapan masyarakat tentang keberadaan orang-orang yang turun ke jalan untuk mengumpulkan donasi. Merasa terganggu atau malah merasa terbantu karena memudahkan mereka berdonasi. Enggak sih, nggak merasa terganggu. Ya menurut kita tuh istilahnya bagi-bagi rezeki aja Mbak. Percaya nggak percaya sih, cuman ya udah serahin aja. Kita kan niatnya amal. Enggak sih, selama masih di lampu merah mah asal jangan di lampu hijau. Percayain aja, karena kan niat kita cuma nyumbang. kalau misalkan ketemunya kayak cuma sekali dua kali sebenarnya masih nggak apa-apa sih. Cuman kalau sering kayak keganggu juga. Iya. Kalau misalkan kayak untuk yayasan mungkin bakal ke yayasannya gitu ya. Tapi kalau misalkan perorangan kayak emang buat dia sendiri. Kalau sifatnya masih aman sih ya dalam keadaan kondisi berhenti mungkin masih aman. Cuman kalau udah mengganggunya lebih ini mah kayak enggak deh. Kalau saya sih walau alam ya balik lagi ke mereka sih nggak mau berpikir negatif dulu. Berhari-hari tim OMG mencoba mencari titik tempat para pencari donasi di jalanan ini berada. Akhirnya, kami bertemu sekelompok warga yang meminta sumbangan kepada pengguna jalan di lampu merah sekitaran Jalan Sawangan Raya, Depok, Jawa Barat. Di tengah terik matahari, mereka meminta donasi untuk seorang bayi yang didiagnosa mengalami kebocoran jantung dan pernafasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat bapak-bapak dan ibu-ibu dan kakak-kakak sekalian, mohon bantuannya dan seikhlasnya dan seredahnya untuk dirawat di rumah sakit dengan keadaan penyakitnya pada kebocoran jantung. Ya, rupanya warga Limo Depok ini berasal dari sebuah yayasan yang baru saja terbentuk tahun lalu, yakni Yayasan Hati Sosial Peduli Kota Depok. Bahkan, yayasan yang diketuai Subagio ini telah memiliki akta notaris sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berawal dari komunitas ojek online, akhirnya mereka bergabung dalam Yayasan Hati Sosial Peduli. Kita itu bantu bukan sepenuhnya mengobati secara biar sembuh sampai selesai, itu bukan. Jadi kita itu membantu meringankan gitu. Jadi kita seminggu itu sedapatnya berapa ya kita kirim. Intinya kita benar-benar ikhlas, tulus. Kita kan kalau bantu orang tuh nggak harus gede, ya kan. Seberapapun yang kita dapat, yang penting kita mereka yang turun jalan kita ikhlas, ya dia ridho. Seberapa ya udah kita transfer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu dan Kakak semua. Mohon maaf kami mengganggu perjalanannya. Kami dari Yayasan Hati Sosial Peduli Kota Depok untuk kesembuhan Dede Evan bin Salm yang saat ini dirawat di rumah sakit dengan diagnosa kebocoran jantung dan kegagalan pernafasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sehari, yayasan ini mampu mengumpulkan dana sebesar Rp300.000. Bayangkan jika terkumpul selama 10 hari, donasi yang terkumpul bisa mencapai Rp3 juta. Semua dilakukan anggota yayasan yang umumnya pengemudi ojek online dengan sukarela tanpa bayaran. Di sini kita nggak ada yang gaji.
Makanya saya bilang sama mereka, kalaupun ada pekerjaan yang lebih baik, silakan. Karena kita di sini emang sifatnya relawan, membantu, ikhlas. Seberapapun kita dapat, ya kita syukurin. Walaupun emang dapatnya banyak, bagus, berarti rezekinya sih baik. Pemirsa, kami pun mencoba kembali menyusuri jalanan Depok untuk mencari adakah penggalangan donasi lain di kawasan ini. Tak jauh dari lokasi pertama, kami kembali menemukan sekelompok warga yang turun ke jalanan, tepatnya di persimpangan lampu merah Sandra Depok. Ya, tak jauh berbeda dengan yayasan tadi, di lokasi ini pun terdapat 1 orang berorasi, 2 orang memegang banner donasi, serta 3 orang lain mengecrek, istilah mereka untuk meminta sumbangan, sembari memegang kardus donasi. Bedanya, di sini terdapat lebih banyak warga yang turun ke jalan, lantaran 4 lampu merah yang berada di persimpangan ini dipegang penuh oleh mereka saat jalanan sedang ramai. Usut punya usut, mereka rupanya bukan dari sebuah yayasan, melainkan sekumpulan warga yang menamakan dirinya Komunitas Donasi Kemanusiaan Kota Depok. Awalnya kita ke rumah singgah. Kita lihat ke rumah singgah, kita lihat pasien di sana kan banyak dede-dede bayi yang kurang mampu juga, butuh bantuan uluran tangan kita juga kan. Nah disitulah kita di situ bergerak juga. Akhirnya saya mengajukan untuk kerjasama sama Yayasan Sani. Ya, komunitas warga ini bekerja sama dengan Rumah Singgah Saya Anak Negeri Indonesia atau SANI, sehingga pasien yang mereka dapatkan dimonitoring oleh pihak rumah singgah, termasuk izin dari orang tuanya. Jaya, sang ketua, memang memiliki pengalaman pahit berurusan dengan pihak rumah sakit lantaran tidak memiliki biaya. Oleh karena itu, Jaya memutuskan untuk turun ke jalan dan membantu sesama. Selasa sampai Minggu, Jaya dan kawan-kawan turun ke jalanan untuk meminta keikhlasan hati para pengguna jalan. Hasil yang didapatkan pun tak selamanya memuaskan. Namun mereka pernah mendapatkan Rp500.000 dalam sehari. Kalau sistemnya kita kan per dede bayi ya, misalnya per pasien itu kita ambil 1 minggu Mbak. 1 minggu itu kita kumpulin. Jadi misalnya kita dapat berapa nih? Kita ambil 30% lah, 30% buat anggota yang pada turun, ya buat makan, buat minum kan itu ya. Yang 70% itu kita kumpulin nanti setelah udah waktunya 7 hari, baru kita setorin ke yayasan, ke orang tua pasien. Meski pembagiannya jelas, Jaya membantah jika ini dijadikan sebagai mata pencaharian anggotanya. Donasi yang terkumpul langsung diberikan kepada pihak rumah singgah Sani setiap minggunya. Sani akan memberikannya kepada pasien sesuai informasi di banner. Kami pun berkunjung ke rumah singgah Sani yang tak jauh dari lokasi. Pemirsa, disinilah tempat donasi disalurkan. Berawal dari kepedulian untuk membantu sesama yang terbentur biaya operasional dan tempat tinggal selama berobat, Bunda Ami mendirikan rumah singgah Sani pada tahun 2017 silam. Iya betul, jadi kemarin tuh Mas Jaya kesini sama timnya mau membantu untuk menggalakkan dana. Tapi kami kan walaupun pengurus rumah singgah tetap kami koordinasi dengan keluarga. Jadi keluarga pasiennya bagaimana nih, mau nggak, silahkan ketemu, bicara. Intinya dia menggalang dana, kita memberi kepercayaan lah kepada niat baik mereka ya. Karena tujuannya sama, niat membantu yang masyarakat yang nggak mampu. Jadi kalau mereka store ya sesuai yang kita butuhkan ya dapatnya berapapun mereka terbuka ke kita. Gitu. Ya biasanya langsung setelah mereka store langsung menyerahkan foto, biasanya penyerahan tuh foto dengan keluarga pasien atau dengan saya sendiri. Rumah singgah Sani hanya menerima pasien anak-anak. Pasien yang menetap di sini pun memang hanya untuk mereka yang berasal dari luar Jakarta. Sementara yang rumahnya tak jauh dari sini tetap akan mendapatkan pendampingan dan antar jemput. Jika ditotal keseluruhan pasien yang mendapatkan pendampingan ada 120 anak.
Kami pun menemui salah satu pasien yang sudah lama menetap di rumah singgah Sani, kurang lebih 2 tahun lamanya. Iya, kontrolnya di RSCM, makanya ini ketahuannya ini dari sininya itu dari di sini di RSCM. Jadi dia kena saraf sama epilepsi sama hidrosefalus. Kalau di kampung saya sambil jualan di sekolahan SD. Kemarin juga masih sempat jualan, terus ada bunda ke rumah, ya udah. Kalau ini ya karena juga ayahnya nggak kerja, untuk beli susunya juga nggak ada. Makanya ya udah di sini kan ditanggung semua. Oh, di sini ditanggung semua, ditanggung susu, pampers apa dikasih sama ibu. Dibagi-bagi langsung pas dapet itu dibagi langsung dikasih ke ini, diantarin ke waktu ini belum ke sini sama bunda diantarin ke rumah, susu ada sembako ada apa. Pemirsa, dari 2 lokasi yang kami datangi, memang tidak ada indikasi sumbangan bodong. Namun, penggalangan dana memang membuka kemungkinan bagi warga nakal yang meminta sumbangan palsu hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Seperti aksi yang satu ini, modus meminta sumbangan menggunakan proposal rumah ibadah. Padahal, kenyataannya, sumbangan ini nantinya akan disetorkan kepada pengepul sebagai panitia. Banyak yang ibaratnya proposal bodong itu banyak. Itu banyak juga yang keliling. Banyak juga yang keliling. Yang keliling ini bawa gini banyak juga. Dari itu yang pengurusnya gitu. Kan ada yang ngordinir gini. Iya. Ada koordinator. Ada. Ntar kita itu store sama dia gitu. Tentu saja hal ini menggiurkan bagi sebagian orang. Bagaimana tidak, sang peminta sumbangan bodong ini bisa mengumpulkan 30 hingga ratusan ribu rupiah setiap harinya. Meski penindakan berkali-kali telah dilakukan, herannya aksi tipu-tipu sumbangan bodong ini masih marak ditemukan di jalanan. Kalau mau mendonasikan, itu harus dilihat tanda daftar yayasan. Kalau sudah ada tanda daftar yayasan, kan bisa aja yayasan tersebut menulis tanda nomornya. Nah, ini kalau memang perlu dan punya akses ke dinas terkaitnya, dalam hal ini dinas sosial, lebih baik menginformasikan ke kami apakah yayasan tersebut legal atau ilegal. Pemirsa, meski yang namanya donasi itu harus ikhlas, tetap saja kita harus waspada kepada siapa kita akan mengulurkan tangan menyalurkan rezeki. Jangan sampai sumbangan yang kita berikan malah jatuh ke tangan orang yang salah.